Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum saya masuk kepada pemahaman firman Tuhan, terlebih dahulu ya setidak-tidaknya perkenalan singkat saja. Ini untuk pertama kali saya melayani di ruangan gereja yang baru ini. Berapa kali saya pernah melayani di tempat yang dulu yang belum ada gereja ini. Ada sebagian Bapak Ibu tahu siapa saya? Yang menjadi bagian dari Jemaat GPIB Surya Kasih? Tahu. Jadi nggak usah diperkenalkan lagi ya? Oke. Kenapa? Kenapa? Yang lainnya nggak tahu ya, tanya kepada Bapak Ibu aja, selesai. Kan begitu. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, saya juga bisa dikatakan mertua saya, istri saya dulunya jemaat sini. Almarhumah Bapak Bob Silano. Nah, saya menantunya. Ho aja. Itu yang nggak enak, saya memperkenalkan diri jawabannya gitu loh ya. Oke, sekarang punya anak dua, satu kuliah, yang satu kelas 3 SMA. Istri saya melayani, tahu kan istri saya siapa namanya? Tahu. Melayani di GPIB Menara Iman, Duren Sawit sebagai pendeta jemaat. Saya melayani di GPIB Menabur Kasih, Jakarta Utara. Dua tempat yang berbeda, tidak satu ranjang, tapi dalam satu ikatan. Tapi hal ini juga ketika saya mau membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, nyentil saya. Dan mau marah nggak enak, tapi itu juga yang membuat saya harus berhikmat untuk itu. Kenapa demikian? Ada kalimatnya begini. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Mati kita. Istri di Duren Sawit, suami di Cilincing, mati kita. Jadi kadang-kala saya berpikir, buat apa kita berdua kalau akhirnya menjalani pelayanan sendiri-sendiri? Tapi saya nggak mau bicara banyak soal itu. Ya sama aja pertanyaannya, kenapa manusia hingga hari ini, entah Bapak Ibu, hidup melajang? Kenapa harus seperti itu? Nah, berkenan dengan pembacaan ini Bapak Ibu dan Saudara, diawali dengan kata, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Pertanyaannya, apakah hidup yang adalah anugerah dari Tuhan ini semuanya serba sia-sia? Kenapa pengkhotbah dalam ini yang penulisnya adalah Raja Salomo, ketika di masa mudanya yang menjadi pengganti ayahnya, ketika Tuhan menyodorkan kepada dia, apa permintaanmu? Ya, kita tahu Salomo tidak meminta kuasa, Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo hanya meminta hikmat agar dia bisa memberikan pertimbangan dan pengertian mana yang baik, mana yang buruk. Hanya itu dia minta, hikmat. Hikmat yang berasal dari Tuhan untuk dia pakai di dalam pelayanannya sebagai seorang pemimpin, agar dia tidak terjatuh di dalam mengelola kepemimpinan di tengah-tengah bangsa Israel. Apa yang mendasari kesia-siaan di bawah matahari? Mari kita runut pembacaan selanjutnya. Ada seorang hidup sendiri, tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, tiada hentinya ia berjerih payah, dan matanya pun tak puas dengan kekayaan. Katanya, untuk siapa aku berjerih payah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan kesibukan yang menyusahkan. Kita menyadari di zaman ini orang berjuang mencari sesuatu yang bisa membanggakan bagi dirinya. Dia bekerja keras, dia mencari popularitas, yang sekarang banyak media-media sosial yang menawarkan dan menyediakan kesuksesan instan.
yang kadang-kala terjadi artis dadakan secara viral, baik di TikTok maupun di YouTube, apapun media sosial yang mau dipakai. Semua ingin mencari identitas untuk dikenal. Semua mencari sesuatu yang dianggap memuaskan hatinya. Ketika dia mengejar itu semua, kadangkala dia lupa bahwa dalam kehidupan ini tidak hanya bicara diri sendiri, tapi kehidupan itu juga bicara tentang relasi kita dengan individu yang lain. Ya, terlepas ketika seseorang ingin hidup sendiri atau selibat namanya, dia tidak mau memusingkan hal-hal yang berkenaan dengan perasaan dan kebutuhan orang lain selain dirinya sendiri. Atau kemungkinan besar ada sesuatu yang mengganggu di dalam kehidupannya sehingga dia mengambil keputusan untuk hidup melajang. Kita juga tidak bisa menyalahkan itu. Atau kemungkinan besar Tuhan memang memberikan diri orang ini untuk hidup melajang supaya dia bisa memberikan waktu dan kesempatannya untuk melayani orang. Ada rekan sependeta saya, dia harus hidup melajang karena dia harus merawat orang tuanya. Dia merasa dia punya mandat untuk itu, walaupun dia punya saudara-saudara lain. Dia bisa dibayangkan sama seperti Paulus. Dia melajang untuk melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Karena dia tahu hidup ini sangat berharga. Hidup ini pemberian Tuhan. Tidak hanya dinikmati kepada diri sendiri, tetapi kesendiriannya ini menjadi berkat bagi orang lain. Dalam pengabdian, dalam pelayanan, dalam kesaksian. Itu pun tidak bisa disalahkan. Tetapi setidak-tidaknya kita juga diarahkan dalam pengertian yang baik dan benar dalam posisi diri kita. Sebagaimana Allah dalam awal penciptaannya, dalam Kejadian dia mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri, maka diciptakanlah pendamping bagi seorang Adam bernama Hawa. Supaya dari kebersamaan yang Tuhan tentukan itu, mereka bisa bekerja sama dengan baik. Bukan hanya persoalan terhadap kehangatan di atas ranjang semata, tetapi kehangatan-kehangatan lain yang mewarnai keberadaan dan kebersamaan mereka dengan orang lain. Karena dengan demikian, kehadiran mereka adalah kehadiran yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Ya, setidak-tidaknya ketika ada pendamping, ketika ada pasangan hidup, mereka bisa saling tolong-menolong, mereka bisa saling membantu, mereka bisa saling memperhatikan, mereka bisa saling menjaga. Begitu pentingnya dalam sebuah kebersamaan. Dan kebersamaan itu diteruskan dalam sejarah Alkitab sampai berdirinya awal mula gereja pertama. Setelah tercurahnya Roh Kudus, berdirilah gereja mula-mula. Yang di dalamnya persekutuan yang begitu intim, begitu erat, begitu mesra, saling berbagi, saling mendoakan, saling mendukung, saling membantu. Yang berkemampuan lebih menolong dan menopang yang lemah. Tapi yang lemah tidak merasa diremehkan dan direndahkan. Mereka juga tahu memposisikan diri untuk ambil bagian dalam persekutuan. Ya, setidak-tidaknya tenaga yang bisa persembahkan dalam persekutuan itu. Perhatian dan minatnya juga bagian dalam persembahannya dalam persekutuan. Agar terjalin keharmonisan. Begitu pentingnya kebersamaan itu. Sehingga
Pengkhotbah juga mengatakan, ketika orientasi kita hanya untuk diri sendiri, mengejar kesenangan dan kepuasan, toh menurut pengkhotbah mengatakan, untuk siapa aku berjerih payah dan menolak kesenangan? Kita menyadari ketika Bapak Ibu hidup dalam rumah tangga, termasuk saya, ketika kita memfungsikan diri sebagai seorang imam, sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, ya puji syukur kalau dua orang tua ini bekerja. Kita berjuang untuk siapa itu semua? Untuk kehidupan rumah tangga, untuk kebahagiaan anak, untuk mengejar harapannya. Sebagaimana seorang ayah mengatakan bagi dirinya sendiri, saya bekerja keras untuk keluarga saya. Tapi sekeras-kerasnya saya mendapatkan banyak hal di dunia ini, bukan melulu itu menjadi ukurannya. Kekayaan bagi keluarga tidak hanya sebatas materi, tetapi kekayaan itu juga berupa perhatian, berupa kehadiran. Kekayaan itu juga berupa dampingan. Apa yang saya sampaikan belum tentu saya sebagai pendeta bisa melakukan itu, saya sadar. Kadangkala saya berpikir sebagai seorang orang tua, sebagai pendeta, kadangkala saya juga gagal membina rumah tangga pendeta yang saya buat ini. Terus terang saja Bapak Ibu, saya tidak punya banyak waktu mendampingi anak saya yang laki ini. Sibuk dengan kepelayanan. Bahkan dia hanya tinggal bersama istri saya. Sentuhan dan kehadiran saya itu sangat minim bagi putra saya. Walaupun kadang-kala dia minta sesuatu berupa uang, saya bisa beri. Tapi ada hal yang lebih utama lagi saya nggak bisa beri. Duduk berdampingan dengan anak itu ketika dia bergulat dalam belajarnya di saat ada pekerjaan dari sekolah. Hanya ibunya yang bisa mendampingi. Saya juga menyadari ada kekurangannya. Tapi setidaknya ada upaya lain yang saya bisa buat. Dalam sepekan saya cari waktu untuk datang ke tempat istri. Ya paling 2 hari saya nginap, selebihnya saya kembali lagi dalam pelayanan. Supaya saya menyadari bahwa rumah tangga yang saya bina ini enggak sia-sia. Nah itu yang saya boleh bagikan pemahamannya. Dan begitu bersyukurnya dalam kebersamaan, apalagi kalau kita dalam konteks persekutuan. Ya dalam persekutuan ini beraneka ragam rupa, watak, karakter, pendekatan, pemahaman, perkataan yang kadangkala tidak cocok di hati. Sebelum saya melayani di ruangan konsistori, ada banyak cerita di situ. Sampai saya hanya katakan, saya sebagai tamu menghargai apa yang dilakukan oleh tuan rumah. Apapun bentuknya, saya harus hargai. Bukan persoalan serak di hati atau tidak. Walaupun saya juga pendeta GPIB yang bisa punya hak dan kewajiban melayani dimanapun juga. Tapi saya harus hargai dinamika yang ada di tengah-tengah jemaat yang saya layani. Apapun bentuknya. Sebagai tanggapan saya menghargai sesuatu. Walaupun itu perkaranya kecil dan sepele. Namanya saja menjaga hati. Karena ketika kita hidup dalam persekutuan ini sebenarnya sedang menjaga hati. Agar yang satu tidak tersinggung, agar yang satu tidak marah, agar yang satu juga dihormati, agar yang satu diperhatikan. Sama halnya kita juga melakukan itu di rumah. Ketika itu semuanya dinyatakan, diberikan, ditawarkan,
pasti responnya baik, responnya indah. Dan dalam persekutuan ini juga berlaku hal yang sama. Ada yang melayani, ada yang dilayani. Ada yang mengupayakan untuk membantu pelayanan gereja. Dalam hal ini Komisi Pembangunan Ekonomi Gereja. GPB itu kan dikenal dengan jual-jualannya ya di depan gereja kan. Nah itu. Itu juga bagian dalam sarana merangkul banyak orang. Kebetulan belum tanggal tua nih. Momennya tepat. Pasti ada sesuatu yang mau diberdaya gunakan dalam kehidupan jemaat untuk menopang persekutuan ini. Bukan persoalan besar dan kecilnya, tapi perhatian, animo, semangat, dan merangkul berbagai kepelbagaian yang di tengah jemaat itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ini 6 sektor di sini. 1 pendeta, 1 vikaris. Yang setiap kehadiran kepelayanan pendeta itu dengan berbagai karakter, wibawa, kemampuan yang masing-masing berbeda. Cara pandangnya, cara pendekatannya, cara merangkulnya. Beruntung Surya Kasih dengan keunikan termasuk beliau Bapak Pingak yang menyanyi, yang pernah melayani di situ, di sini, punya warnanya sendiri. Dan itulah sebuah dinamika hidup yang saling menempatkan dalam porsi yang sebenarnya. Itulah indahnya sebuah persekutuan. Bahwa persekutuan ini tidak bicara tentang si A, si B, orang ini, orang itu, tapi bicara kita, bicara kami, bicara kita sebagai saudara besar dalam kasih dan penyertaan dalam satu tubuh Kristus. Yang menyadari bahwa ketika kita ada dalam persekutuan, lalu kita diberikan pemahaman yang baik dan yang benar, lalu bagaimana caranya ketika kita keluar dari gereja ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, dengan berbagai tantangan, persoalan yang tidaklah mudah kita lalui. Tapi syukur gereja mengambil bagian dalam harapan jemaatnya. Ketika diberlakukan kunjungan-kunjungan, bicara kunjungan ini tidak hanya bicara yang sakit semata. Kan ada yang disebut dengan kunjungan diakonia, ke rumah sakit, ke panti asuhan, ke lembaga pemasyarakatan. Tapi gereja juga ambil bagian bagi jemaat-jemaat yang sehat dan waras. Itu disebut dengan kunjungan jemaat. Jemaat-jemaat ini perlu disentuh. Bukan persoalannya dia tidak rajin ke gereja. Yang rajin gereja pun perlu dikunjungi. Bahwa kita ini satu tubuh Kristus, saling membutuhkan, saling mendoakan, saling menopang. Ya kalaupun ada pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam pemahaman kita sebagai penatua, diakan dan jemaat, itu biasa. Tinggal bagaimana kita mengelola menyebutkan perbedaan itu sebagai sebuah dinamika yang indah. Bapak Ibu, 2 kali kesebelasan nasional Indonesia kalah ya. Kemarin 3-2, tadi malam 1-0. Banyak masyarakat tidak menerima makna kekalahan. Tapi saya mencoba meresapi sebuah kekalahan dalam sebuah pertandingan. Sama seperti kita juga nggak pernah selalu menang toh di dalam menjalani pertandingan hidup. Seringkali kita pernah kalah dan bahkan kalah telak pernah kita terima. Mau menangis ya menangis, mau marah ya marah. Tapi yang paling sulit adalah menerima kekalahan. Tetapi saya juga masing-masing menyadari di dalam memahami makna kekalahan itu kita berbeda. Kalau saya secara pribadi, saya lebih enjoy memahami kekalahan
ketika pelatihnya Sintayong. Berbeda dengan pelatihnya yang Belanda ini, beda banget. Di zaman Sintayong walaupun kesebelasan kita kalah, tapi saya menikmati. Ya sama dalam perjalanan hidup. Ketika kita kalah dalam sebuah pergulatan hidup, kadang-kala kita bisa menikmati yang kalahnya ini. Tapi di sisi lain, marah besar kita. Gak siap terima kekalahan. Pernah ngerasain itu? Pernah tuh? Kayak begitu juga. Ya sama seperti tadi di konsistori. Ya mohon maaf tante yang bla 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 bla. Ibu asrama ini. Karena saya pernah mengalami itu. Menghadapi karakter seseorang. Sama seperti saya juga bertukar pikiran dengan vikaris Bapak Ibu yang ada di sini yang pakai baju hijau itu. Dia hijau, saya putih. Dan saya sempat memberikan semangat bagi dia. Tadi sempat ditanyakan calon teman hidup. Saya pernah ngomong di pagar itu. Sampai ada entah majelis dia bilang, dia pikir saya jemaat dari mana. Iya betul, saya mau atestasi ke Surya Kasih. Tipikal saya beda. Bapak Ibu pernah lihat adik saya, Stephen Siombing? Beda pasti dengan saya kan? Beda jauh kan? Yang beliau itu pimpinan KBA kan? Komunitas baca Alkitab, ada yang ikut komunitas baca Alkitab? Nah dia komandonya itu. Begitu. Beliau melayani di GPB Silo. Tahu Silo di mana? Kalideres, Cengkareng sana. Gitu. Bandarnya apa di situ? Gitu loh. Yang banyak duitnya. Tuh. Ya itulah. Jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup enaknya itu kalau kita bersama dengan yang mendampingi kita. Tapi saya juga tidak mau komentar dan mengkritik kenapa orang senang hidup melajang. Enggak. Saya tidak mau ke sana. Karena adik ipar saya dan adik saya juga perempuan banyak yang melajang. Saya juga nggak mau ngomong banyak. Tapi itu sebuah keputusan hidup, ya. Jadi Bapak Ibu yang penting adalah baik sendiri, baik berdua, hidup kita harus andalkan Tuhan. Apapun bentuknya. Sebagaimana Tuhan juga hadir bagi jemaat ini. Jemaat ini nggak kering kasih dari Tuhan. Selalu bersinar sesuai dengan namanya Surya Kasih. Kecuali gelap, gerhana, nggak ada suryanya. Tapi kasihnya nggak pernah redup. Nah saya berharap Bapak Ibu sesuai dengan nama jemaat ini, sekali lagi saya hanya mendorong dan menopang komisi PEK. Tolong kalau Bapak Ibu pulang ya belilah makanannya. Itu ada somai ya, gerobak somai ya dalam rangka PEK. Ya belilah sepiring 2 piring, taruh di kantong plastik sembari jalan di mut-mut tuh kantong plastiknya gitu. Ya indah berbagi, apalagi ini kan jemaat punya kebutuhannya, punya keperluannya, punya harapannya. Apalagi sebentar di tanggal 27 sampai 31 Oktober GPB akan merayakan pesta demokrasi dan juga persidangan sinode raya, pasti butuh biaya. Jemaat ini kan harus kasih kontribusi. Kontribusinya itu berasal dari mana? Dari Bapak Ibu. Jadi tolong ketika ada kantong persembahan diedarkan, baik yang warna merah, merah semua ya? Nggak ada hijaunya ya? Salah ini. Gitu. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Bantu gereja ini melalui partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu. Supaya surya kasih dari Tuhan itu tidak redup bagi jemaat ini. Jangankan Bapak Ibu yang punya nama
Bagus Surya Kasih. Nama gereja saya lebih bagus lagi, GPIB Menabur Kasih. Tapi hari-harinya menabur kebencian, kemarahan, kedengkian. Repot, berkelahi aja, ribut aja kerjaannya. Nggak cocok nih nama jemaatnya Menabur Kasih. Kalau menabur kasih berarti kan nggak boleh pelit ya, kan begitu. Saya sindir jemaat model begitu di jemaat saya malah marah. Kok Pak Pendeta ngomongnya begitu? Ya iya. Ada orang bilang apalah arti sebuah nama. Saya bilang nama itu berat. Sama seperti nama saya kepanjangan berat. Orang Batak itu namanya nggak ada sepenggal-sepenggal. Bagaikan gerbong kereta api Jakarta Bogor. Tahu nama saya panjangnya? John Bromley Mahatua David Asiolan Siombing Utasawit Kapok. Tuh. Jadi Bapak Ibu, dengan lelucon-lelucon sederhana ini sebenarnya supaya Bapak Ibu tuh nggak lelah dengan omongan saya. Supaya pulang juga bisa senyum-senyum dikit lah ya. Dan saya minta ketika kita salaman nanti, tolong Bapak Ibu jangan pelit senyum sama saya. Ya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mau berbagi senyum. Orang yang pelit senyum biasanya hidupnya penuh dengan duka. Tidak hanya hatinya penuh duka, dompetnya pun penuh duka. Padahal saya nggak minta banyak-banyak jabat tangan, kasihlah mulutnya senyum gitu loh. Supaya dompetnya juga lebar-lebar terima berkat dari Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu? Nah, kalau udah amin berarti cukup ya khotbahnya ya. Oke, sip. Coba jempol dulu. Sip, oke. Mau aja mereka dilangsung gini. Oke, kita aminkan. Selanjutnya mari kita respon akan firman Tuhan dengan bernyanyi hidup dalam Tuhan sungguh manis.